Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman, readingan zodiak Capricorn di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini, mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu, lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, mungkin saja energi ini resonate teman-teman, atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman, karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu di pekan ini positif ya. Dan pada kartu yang pertama, nah di sini ada 9 koin teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Ya, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, 9 koin. Sebagai energi pembuka tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa loh teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena sangat terlihat jelas ya secara visualisasi di sini ada sebuah kondisi rezeki yang sangat berlimpah nih. Oke, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan di pekan ini teman-teman. Aku melihat bakal banyak hal-hal yang berjalan dengan lancar gitu loh. Banyak hal-hal yang mungkin berjalan dengan apa yang kamu harapin banget ya. Mungkin dari bisnis ya, mungkin dari pekerjaan, kemudian kesehatan juga itu adalah sebuah rezeki teman-teman. Oke, ataupun hal-hal yang lain. Pokoknya di momen ini kamu akan menikmati gitu loh. Hasil dari kerja keras kamu selama ini, ikhtiar kamu, kesabaran kamu gitu teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada The Tower. Nah, hadirnya kartu kedua ini The Tower, teman-teman, memang dapat aku akui sih, ya. Dan mohon maaf banget, teman-teman. Mungkin ada ya beberapa teman-teman Capricorn yang di sini sedang merasakan adanya sebuah kondisi kehidupan yang mungkin sedang terpuruk ya. Apakah ini sesuatu hal yang kemarin sempat terjadi di dalam kehidupan kamu ya, teman-teman, sebelum mungkin kamu akan mendapatkan ini? Ataupun bagaimana nih ya. Nah, memang kalau aku lihat secara lebih dalam terkait dengan energi dari teman-teman Capricorn, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah pengkhianatan gitu loh teman-teman. Tentang seseorang yang apa ya? Yang jahat banget. Kenapa aku katakan jahat banget teman-teman? Karena di sini aku lihat memang dia orang yang iri dengki banget terhadap kehidupan kamu. Nggak suka di saat kamu bahagia, sukses dan berhasil. Sehingga dia segala cara loh yang dia lakukan. Dan memang adanya upaya-upaya yang dilakukan ini cukup membuat kehidupan kamu sedikit berantakan. Iya, berantakan banget malah ya teman-teman. Seperti itu. Satu contoh mungkin dalam bisnis usaha ya. Mungkin seseorang telah menutup jalan kerezekian kamu teman-teman dengan membuat usaha kamu menjadi macet terat seperti itu ya. Ini orang-orang yang iri dengki memang tidak suka dengan pencapaian kamu itu sih ya. Kemudian mungkin terkait dengan hal-hal yang lain sama ya teman-teman, mungkin di dalam pekerjaan seseorang tidak suka banget terhadap kamu nih. Gak tahu ya, kamu harus berhati-hati banget ya pokoknya teman-teman. Banyak banget orang-orang yang toksik memang yang berada di sekeliling kamu nih. Ya, mungkin ini sesuatu hal yang terjadi, tetapi ya teman-teman, apa ya? Ya namanya kehidupan pasti
harus melewati berbagai proses ya. Pasti ada tantangannya, ya pasti ada ujiannya gitu loh. Kalau nggak ada ujiannya gimana kamu mau lulus? Sama dengan mungkin ya sekolah ya teman-teman. Ada ujian maka kamu akan lulus, kamu akan mendapatkan mungkin penilaian yang bagus ya teman-teman. Dan di sini sebenarnya kalau ingin penilaian yang bagus ataupun pencapaian yang bagus ya kamu harus bisa melewati segala sesuatunya itu dengan bagus pula, dengan semaksimal mungkin teman-teman. Ya, kamu kali ini harus benar-benar bersungguh-sungguh banget untuk menciptakan kebahagiaan kamu, agar nantinya Tuhan semesta itu memberikan penilaian yang bagus untuk kamu, memberikan hasil yang bagus untuk kamu. Karena di balik ini semua memang ada sebuah apa ya? Ending nanti yang sangat membahagiakan ya ini yang mungkin menjadi sebuah ending di dalam kehidupan kamu. Di pekan ini kamu akan merasakan kembali nih ya sesuatu hal yang mungkin kemarin sempat berantakan ya teman-teman, yaitu tadi bisnis usaha yang mungkin kemarin macet, maka kali ini di pekan ini akan mulai kembali stabil nih ya. Kemudian di sini ada The Hero Pen teman-teman. Ya, ada sebuah pencerahan baru nih sebagai energi penutup di sini teman-teman ya. Sebuah pencerahan baru yang dimana memang aku melihat dan aku merasakan ya teman-teman bahwa kehidupan kamu, ya kalau aku katakan sih, akan penuh dengan keberuntungan banget sih, ya. Banyak banget orang-orang yang memberikan kamu tuh sebuah motivasi ya untuk bersemangat, untuk bangkit dari keterpurukan. Kemudian aku melihat juga bahwasanya, apa ya, hubungan ataupun kedekatan diri kamu dengan Tuhan kamu masing-masing tuh bagus banget teman-teman. Sehingga mungkin dari hal-hal inilah, kehidupan kamu di pekan ini akan dibanjiri dengan keberuntungan-keberuntungan yang sangat nyata teman-teman. Amin ya. Oke, next. Pada poin yang berikutnya teman-teman ya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn di hari ini dan pada kartu yang pertama. Di sini ada Wheel of Fortune teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn. Oke, ini kartu yang menggambarkan tentang roda kehidupan yang akan berputar loh teman-teman. Ya, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan banget. Aku melihat bakal ada rezeki yang super berlimpah ya teman-teman, yang akan kamu dapatkan nih di pekan ini. Nggak tahu ya nanti jalannya ada aja deh teman-teman. Pokoknya apa yang kamu lakukan nanti pasti bakal beruntung. Dan mungkin potensi serta peluangnya itu kamu akan menjadi orang kaya baru kah? Ya, orang kaya raya kah? Semuanya nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Ya, selagi kamu ada upaya-upaya yang kamu lakukan pastinya ya teman-teman. Bukan berarti kamu tuh ingin kaya tetapi kamu tidak ingin berbuat sesuatu. Gimana jalannya? Ya, seperti itu. Harus ada hukum sebab akibat di sini. Ya, dengan kamu ada melakukan sesuatu hal untuk melakukan sebuah perubahan, aku yakin nggak ada yang nggak mungkin. Ya, di sini. Oke, next pada kartu yang kedua. Di sini ada 8 cangkir teman-teman. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan mungkin memang apa ya teman-teman, ya bisa aku katakan sih sebenarnya tentang sebuah kesedihan ya, tentang sebuah kesedihan, kekhawatiran sih yang mungkin sedang kamu rasakan, kamu landa teman-teman. Mungkin ini sesuatu hal yang kemarin sempat terjadi ya teman-teman, ataupun mungkin ada beberapa teman-teman Capricorn yang masih mengalami energi ini ya teman-teman. Tetapi ya di sini kamu jangan khawatir lah. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena di sini kita kembali lagi kepada Wheel of Fortune. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya memang roda kehidupan kamu akan berputar. Jika masalah yang kamu hadapi ini, inilah di sini kamu ya teman-teman. Ya perumpamaannya nih. Kemudian kamu akan naik ke atas, ya. Nah ini yang aku maksud bahwasanya potensi kamu akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru kah, ya. Keuangan kamu akan lebih bagus, ya kelimpahan materi rezeki seperti itu teman-teman. Pada intinya jangan pernah takut untuk memulai sesuatu hal yang baru teman-teman. Ya, lakukan hal-hal yang mungkin menurut kamu tuh kamu sukai, kamu senangi. Karena dari situlah teman-teman yang akan membuat kehidupan kamu itu pasti ada perubahannya lah. Ya, seperti itu. Oke, next pada kartu yang keempat. Nah, di sini ada Three of Wands ataupun 3 tongkat. Hadirnya kartu keempat ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan bahwasanya di sini kalau aku lihat kamu sudah bersiap banget untuk menghadapi kehidupan baru. Ya, sebuah transisi kehidupan baru yang aku yakin teman-teman, ya semua orang berhak untuk bahagia, semua orang pasti bisa untuk bahagia. Semua orang berhak untuk mendapatkan
hasil dari kerja keras yang mungkin selama ini dilakukan, teman-teman. Apa? Ya keinginan untuk kaya, keinginan untuk sukses, dan berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin kok. Karena di sini aku melihat memang masa depan kamu cukup cerah banget. Artinya hari esok pasti bakal lebih baik daripada hari ini dan hari esok teman-teman pasti bakal eh esoknya lagi akan lebih baik lagi seperti itu. Ya, setelah berkontinu kehidupan kamu akan terus mengalami peningkatan-peningkatan. Ya, yang paling terpenting adalah tetap lakukan hal yang terbaik. Seperti itu. Tunjukkan hal-hal terbaik, lakukan hal-hal yang terbaik, sabar, konsisten. Ya, mudah-mudahan ke depan teman-teman rezeki kamu akan terus meningkat dan meroket. Amin ya. Oke, next. Pada poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu. Dan pada kartu yang pertama di sini ada Ace of Wands. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga. Ace of Wands. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan tentang adanya sebuah komitmen yang dijaga dengan baik di dalam sebuah hubungan. Artinya sih kalau aku lihat ya di pekan ini sih hubungan rumah tangga kamu itu dalam fase yang cukup stabil banget ya teman-teman ya. Kamu jangan khawatir deh. Karena aku melihat memang komitmen yang dijaga oleh pasangan kamu nih. Cukup kuat banget kok ya. Jika mungkin akhir-akhir ini dia terlihat sedikit berubah ya teman-teman, mungkin dia lelah ya, mungkin dia capek, mungkin dia sedikit membutuhkan sebuah perhatian, ataupun mungkin dia memang membutuhkan waktu istirahat untuk menenangkan diri ya teman-teman. Mungkin bisa jadi ada masalah-masalah kah ya di dalam mungkin pekerjaannya seperti itu, ataupun mungkin di dalam kalau pekerjaannya ya mungkin bisa jadi suami ataupun istri ya. Tetapi kalau untuk sibuk mungkin capek mengurusi keluarga ya mungkin ini lebih cenderung terhadap energi istri teman-teman ya, harus bisa saling memahami sebenarnya ya tentang situasi kondisi masing-masing lah, kodrat masing-masing seperti itu, karena memang tujuannya ya pastinya ingin bahagia ya. Ada kok suatu momen nanti yang dimana hubungan kalian bakal lebih bagus ya, artinya yang jika kemarin sedikit ada mungkin hal-hal yang gak begitu positif ya teman-teman, mungkin ada sebuah rasa kecanggungan, mungkin karena terbatas, ya itu tadi, karena sibuk ataupun banyak masalah di luar dari hubungan rumah tangga, teman-teman, sehingga memang cukup mempengaruhi. Maka kali ini, teman-teman, kehidupan rumah tangga kamu akan kembali harmonis ya di situ. Kemudian aku juga melihat di sini untuk masalah kondisi keuangan bagus, teman-teman, ya bagus kok ya. Kondisi keuangan cukup lancar di sini. Kemudian di sini ada The Devil, teman-teman. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan ya bahwasanya memang aku melihat seperti ada energi ya yang mencoba untuk mendekat. Nah, ini sesuatu hal yang harus diwaspadai banget teman-teman. Sesuatu hal yang mendekat ini di dalam hal apa? Ya kalau aku memang lebih cenderung terkait dengan pihak ketiga loh. Ya harus berhati-hati banget nih teman-teman. Ya memang lebih besar energinya pihak ketiga daripada orang-orang yang mungkin berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu gitu loh teman-teman. Ya memang tujuannya menghancurkan, tetapi menghancurkan yang pertama ingin merebut pasangan kamu ataupun ingin menghancurkan usaha dan bisnis. Berarti kan ini mengenai tentang orang-orang yang iri dan dengki ya kalau ingin menghancurkan usaha dan bisnis seperti itu sih ya. Maka ke depan harus lebih waspada aja deh teman-teman ya. Jangan tergoda deh pokoknya itu ya. Jangan sampai deh. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Dan pada kartu yang pertama di sini ada Five of Wands ataupun 5 tongkat. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi yang enggak begitu stabil nih ya. Aku melihat seperti ada konflik di dalam hubungan berpacaran kamu teman-teman. Hubungan kamu seakan-akan sulit banget loh berkembang. Selalu saja ada berantem ya teman-teman. Selalu saja terjadi sebuah konflik gitulah ya. Oke, kita akan lihat masalah apa ya teman-teman yang sedang terjadi kok sehingga membuat kehidupan kamu, asmara kamu ini benar-benar berat banget ya. Nah, di sini nih, mohon maaf banget ya teman-teman. Memang kalau aku lihat energinya lebih cenderung negatif sih. Ya, mungkin tidak semua ya teman-teman Capricorn karena ini energi umum ya seperti itu. Mungkin ya sebagian ada yang bahagia, sebagian ada yang sedih, sebagian ada masalah ya, mungkin seperti itu. Banyak variatif banget, variatif. Tetapi memang yang
terlihat jelas dari kartu kedua ini teman-teman. Ya seakan-akan memang sebuah perubahan mungkin yang sedang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu ya terhadap pasangan kamu tersebut. Di sini kalau aku lihat memang dia sepertinya ingin berusaha pergi gitu loh teman-teman ya. Dia ingin pergi dengan mencari kebahagiaan dia yang baru. Dan memang saat ini sih kalau dengan kata lain kenapa hubungan kamu nggak berkembang teman-teman. Dia sudah menemukan sebuah titik jenuh di dalam sebuah hubungan dan dia ingin pergi gitu loh. Dengan pergi dengan seseorang yang mungkin selama ini sedang dekat juga dengan dia gitu teman-teman ya. Nah itu loh ya di sini ada The Hanged Man. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perjuangan ya pengorbanan yang mungkin sudah kamu lakukan. Ya aku rasa memang sangat sia-sia banget sih jika memang kejadiannya nanti dia pergi ternyata pergi ya dengan pihak ketiga gitu loh teman-teman ya. Tentu hal-hal yang cukup menyakitkan memang jika ini terjadi. Apalagi di saat kamu sudah berharap banget, kamu sudah banyak berjuang dan berkorban untuknya teman-teman. Ternyata ya hasil yang kamu dapatkan tuh nggak sesuai gitu ya. Nggak sesuai dengan ekspektasi lah, oke. Next, kita akan melihat ya teman-teman. Pada poin yang berikutnya. Kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Di sini ada Six of Pentacle. Aku melihat ada sebuah keseimbangan ya. Keseimbangan di dalam kehidupan, kestabilan, seperti itu ya. Kamu lebih tenang, kamu lebih nyaman dengan mungkin kesendirian kamu ya teman-teman. Kemudian di sini aku juga melihat kenapa kamu tenang cukup nyaman dengan kesendirian kamu, cukup stabil. Ya karena di sini aku melihat memang kondisi kehidupan kamu sedang dalam fase-fase yang baik-baiknya nih. Ya, dari segi mungkin pekerjaan kamu, karir kamu bagus, usaha kamu mungkin lancar teman-teman sehingga memang kamu lagi banyak duit di sini ya. Kemudian juga di sini aku melihat kamu orangnya baik banget, suka membantu orang lain, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada Ten of Swords ya. Mengenai tentang kehidupan asmara di sini kamu harus lebih banyak bersabar ya, teman-teman. Jangan terlalu terburu-buru banget deh. Ya, kenapa? Kalau aku katakan sih, jika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dalam waktu dekat ini, teman-teman ya, dalam waktu dekat ini, maka ya ini seakan-akan nanti apa ya, lebih banyak orang-orang yang bakal cenderung ya manfaatin kamu. Kenapa? Ya karena mereka melihat kamu tuh dalam fase yang sangat terbaik di sini. Dari segi ekonomi itu tadi, teman-teman. Ya, harus waspada banget sebenarnya. Oke, next. Pada kartu yang ketiga di sini ada Six of Wands ataupun 6 tongkat. Nah, hadirnya kartu ketiga ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang apa ya, tentang suatu energi ya, tentang suatu energi yang menggambarkan bahwasanya memang kamu akan lebih sukses dan berhasil nih. Memang secara kondisi ekonomi ataupun keuangan ya teman-teman. Seperti itu bakal lebih bagus sih. Kalau untuk hal asmara memang di sini semesta ingin agar kamu tetap berjuang ya, terus berjuanglah untuk mencari yang lebih baik gitu ya teman-teman. Jangan terburu-buru banget, maksudnya itu juga berjuang tetapi ya tetap melihat nih apakah memang seseorang tersebut nantinya akan berkomitmen, setia gitu ya teman-teman. Oke, next. Yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, di sini aku punya 10 tongkat, ada The World, dan ada 8 pedang, teman-teman. Ya, dari ketiga kartu ini memang dapat aku akuisisi sebenarnya, teman-teman ya. Dari sini, ini kartu yang menggambarkan bahwasannya ya seakan-akan tuh belum bersiap banget untuk menjadi sebuah hubungan asmara karena masih ada sebuah rasa takut, ya. Takut trauma, teman-teman jika kembali gagal ya. Seperti itu sih. Kemudian kalau aku lihat memang inginnya sih bahagia ya, inginnya sih bahagia. Tetapi teman-teman, aku rasa memang momennya itu belum tepat banget. Jika kamu memaksakan diri kamu mungkin menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang gitu loh. Yang ditakutkan nanti ya hubungan ini terjalin nanti karena adanya keterpaksaan, teman-teman. Ya, bukan berarti dari niat-niat yang tulus banget gitu loh, ya. Ya kalau bisa kamu jika memang masih dalam fase yang cukup terpuruk ya teman-teman, ya berusahalah untuk memperbaiki diri dulu gitu, ya. Teman-teman berusahalah untuk move on, berusahalah untuk melupakan masa lalu agar kamu bisa menyambut kehidupan asmara baru gitu loh teman-teman. Ya harus bisa menggantikannya gitu sih. Ya, jangan sampai nanti di dalam hati kamu ada dua orang gitu teman-teman ya, dua hati di dalam hati kamu tentu penuh dan di situ kamu akan bimbang gitu. Tentu kamu nggak bakal nyaman. Oke. Next kita akan melihat 12 tanggal lahir ya yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn di hari ini. Oke. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya teman-teman. Dan aku akan langsung ambil 3 tanggal lahir sekaligus. Yang pertama tanggal 2 14. Kemudian ada tanggal 5
Next, di sini ada tanggal 7, 11, dan tanggal 4. Kemudian di sini ada tanggal 13, tanggal 3, dan tanggal 25, dan yang terakhir 21, 12, dan tanggal 10. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.